menangis menjelang sahur pertama mereka yang hidup di pinggiran. "Mak, besok kita sahur pakai apa?" tanya anak tertuaku setelah dia selesai makan malam, hanya dengan lauk tahu dan cabai rawit giling. Kupandangi piring tahu yang isinya tinggal 3 potong. Sementara nasi pun sepertinya tidak akan cukup untuk kami bertiga sahur nanti. Karena aku belum makan malam, sebab suami sampai saat ini belum juga pulang ke rumah. Pekerjaan sebagai buruh angkat di pasar belakangan ini sepi. Sehingga dia mencari pekerjaan lain sebagai pemulung. Setiap hari lelaki yang kini mulai terlihat tua dari usianya itu pulang hampir jam 9 malam. Dan aku tidak akan makan sebelum laki-laki yang telah menikahiku 9 tahun itu makan. "Mak," panggilnya pelan. Aku tergagap. Lalu berusaha tersenyum agar Putri tidak bertanya lagi. "Mak, kalau tidak sahur tidak apa-apa kan?" "Putri kuat kok," lanjutnya, lalu meletakkan piring kotor ke samping meja kompor. "Sunahnya sahur, Put. Kan masih ada nasi dan tahu," jawabku pelan. Tiba-tiba hatiku bagai diremas, perih sekali menatap keraguan di mata bulat Putri. "Tapi emak dan bapak belum makan," ucapnya, lantas duduk kembali di kursi kayu yang sandarannya mulai goyah. Serta warnanya yang mulai menghitam. Menjadi ibu, sama seperti induk ayam. Mencarikan makan untuk anaknya dengan mengais tanah. Memberi kehangatan dengan sayapnya. Tapi saat ini, aku tak ubahnya induk itik. Tidak tahu harus menjelaskan betapa sulitnya hidup yang kini dia jalani, karena orang tua yang belum mendapatkan rezeki lebih untuk membahagiakannya. Aku menarik napas. Kalau aku menjawab masih ada beras untuk ditanak, dia tidak akan percaya. Karena tadi Putri melihat gentong beras sudah kosong saat aku memasak nasi untuk malam ini. "Mudah-mudahan bapak pulang membawa beras dan telur. Jadi kamu tak usah khawatir. Kita akan sahur besok pagi. Sekarang kamu sholat dan tidur ya, biar besok bangunnya gampang," ujarku menenangkan. Meskipun di wajahnya ada gurat kebimbangan, tapi dia tetap menuruti perintahku. Putri masuk kamar setelah kudengar cipratan air di kamar mandi. Sementara aku masuk kamar melihat Vito yang tertidur pulas. Adik lelaki Putri ini semenjak siang tadi rewel. Dia baru tertidur sebelum aku sholat maghrib, setelah lelah menangis dan tubuhnya mengeluarkan keringat dari sekujur tubuh kurusnya. Kubelai rambut ikalnya, melihat dia tertidur seperti ini ada rasa sedih yang langsung menghunjam relung kalbu. Andai saja kami tidak hidup miskin, Vito dan Putri tidak akan merasakan pedihnya kehidupan. Aku mengusap bening yang tiba-tiba saja jatuh dari sudut mata. Berdoa terus-menerus, semoga suami pulang membawa sesuatu yang bisa kami makan untuk sahur nanti. Hampir pukul 10 malam, ketika mataku mulai terasa berat. Suami baru tiba di rumah dengan wajah babak belur. Darah kering mengotori bajunya yang dekil. Aku langsung menyongsongnya ke pintu. Dia meringis memegangi sudut bibirnya yang pecah. "Ada apa, Pak? Kamu kenapa seperti ini? Kamu maling?" Pertanyaanku meluncur bagai rentetan peluru tajam. Lelaki itu menatap lekat, lantas menggeleng. "Meskipun hidup kita susah, aku masih punya harga diri, Mak. Aku tidak akan memberi makanan haram untuk anak dan istriku." Suaranya serak, mungkin dia berusaha menahan emosi. "Lalu kenapa kamu seperti ini?" Suara sedikit kupelankan, takut Putri dan Vito terbangun. Sewaktu sholat di masjid tadi, aku melihat ada orang yang melarikan kotak amal. Karena masjid sepi, aku berusaha menangkap orang itu sendiri. Pas sudah tertangkap, dia melemparkan kotak itu ke tanganku. Jadi warga yang melihat menyangka aku yang mencuri. Ya, begini jadinya. Alhamdulillah ada pengurus masjid yang mengenali aku. Kalau tidak mungkin aku pulang tinggal nama, Bu, jelasnya sambil mengusap dahinya yang benjol. Bagaimana mungkin di saat suamiku kesakitan aku menanyakan uang atau makanan? Ah, semua ini membuat aku seakan terombang-ambing di lautan lepas. Tidak tahu harus berenang kemana? Bapak ganti baju dulu, nanti aku kompres lukanya dengan air suam-suam kuku. Lalu makan, kataku, lalu ke dapur untuk menjerangkan air panas. Setelah lukanya ku bersihkan, suami langsung makan. Tapi aku hanya minum air putih, agar sahur nanti mereka bisa makan nasi, walau hanya sedikit. Kamu tidak makan, Mak? Tanyanya saat melihat aku hanya minum air putih. Kendati pun cacing sudah bernyanyi riang gembira dalam perut, aku berusaha menekannya agar jangan sampai kedengaran suami. Aku tidak lapar, Pak.
sahur kali ini tidak seperti tahun kemarin. Sunyi dan sepi, tidak ada teriakan sahur dan bunyi botol ditabuh. Sebelum suami dan putri bangun, aku menyiapkan piring, lalu meminum segelas air putih agar perutku terasa kenyang. Aku tidak mau orang-orang yang kusayangi itu tidak sahur. Sedang esok hari suami harus bekerja berat, dan putri, aku tidak mau dia takut puasa tahun depan karena lelah menahan lapar tahun ini. Air mataku berlinang menunggu suami dan putri bangun untuk segera sahur. Tapi aku dikejutkan oleh kehadiran suami yang ternyata sudah berdiri di dekat meja. Membelai lenganku pelan. Aku lupa, semalam diberi Bu Haji bingkisan. Waktu membuka sendal di luar, karena menahan sakit kantong ini kuletakkan di kursi depan dan tidak ingat membawanya masuk. Untung tidak dilarikan kucing. Aku tahu kamu semalam tidak makan, Mak. Sekarang kamu makan nasinya, biar aku dan putri makan mie ini saja, katanya saat melihat isi kantong bingkisan. Ya, Allah. Andai saja banyak orang baik seperti Bu Haji, mungkin orang-orang seperti kami bisa sahur setiap hari.